Kenapa nih, Mbak? Tolong dong, jangan sampai pengunjung yang lain mikirnya aneh-aneh. Mas, bubur kamu ini rasanya nggak enak dan bau. Semua warga di sini nggak ada yang ngerasa yang kayak aku rasain. Apa jangan-jangan kamu pakai ilmu hitam? Dani, jadi lu tuh bela-belain kagak jualan? Iya, cuma mau ikut-ikutan ngantri buburnya Bu Arum nih? Ya enggak lah Bu Yeyen. Awas. Enggak, ini kebetulan aja kan orderan saya itu lagi banyak. Terus kayak males aja gitu hari ini, capek. Eleuh Yen, henteu kunanaon atuh si Adani teh sarapan bareng kita kali-kali banyak pan eta teh kita teh jadi seru gitu kumpul. Ya eleput, lu kagak usah heran. Dani mae, di mana kita ngajak dia pasti nemplok. Yang penting gratis, bukan begitu? Begitu. Siapa yang bilang mau dibayarin? Ya Allah. Bu Arum, Bu Arum, iya kumaha tuh tulungan? Bu Arum, Dan kita harus bawa ke rumah sakit. Ya, ayo. Bu Yeyen, Bu Iput, tolong hubungin Mas Dirga sekarang ya. Ya udah kita teh cari si Dirga tuh hayu. Udah ayo kita cari Dirga. Ini angkat dulu, angkat. Dan ayo Suruh kita dia bawa untuk ke dibawa ke pick-upnya. rumah sakit ya. Iya. Tolong dibantu. Ya Allah. Banget sih. Woi, Malek! Malek! Ampun bang! Ampun bang! Ntar dulu kenapa ini? Ini penting, sabar ini perkara hidup mati emaknya. Dia udah nyolong handphone gue, Po. Iya, Pak. Iya, tapi sabar dulu. Inung masih Dirga teh pingsan atunya. Dirga, Inung maneh teh pingsan terus sekarang teh lagi dibawa ke rumah sakit atuh. Gawat balik pikan, HP na pikan. Sini, Dan. Iya. Cepat lu ke rumah sakit. Iya. Buruan siapa? Papaling segala. Kamu dapat uang sebanyak ini dari mana? Aku pinjam ke rentenir. Tadinya mau pinjol, cuman kelamaan. Astagfirullahaladzim, Mas. Kenapa malah pakai pinjam ke rentenir? Itu kan bunganya gede. Kalau kita nggak bisa bayar terus gimana? Kamu bisa gak sih jadi orang tuh jangan kebanyakan protes? Lagian kenapa tiba-tiba ibu kamu sakit? Kita nggak ada pilihan lain. Kecuali kamu biarin ibu kamu. Astagfirullahaladzim. Kamu kok tega sih ngomong kayak gitu soal ibu? Ya makanya kamu jangan kebanyakan protes dong. Coba aja kamu sama ibu kamu nggak susah, nggak miskin. Gak mungkin kita pakai pinjam-pinjam sama rentenir kayak gini. Ngerti gak? Ya Allah, kenapa Mas Dirga sekasar itu ya? Selama ini aku gak pernah mempermasalahkan dia yang jarang menafkahi keluarga. Tapi dia sama sekali gak bisa ngehargain aku dan ibu. Nah ini baru lo bayar cepetan sini. Sini duit. Nih. Gua. Dan. Lu Mas Dirga kan? Gue ya. Wis, keren banget anak muda zaman sekarang ya. Malam-malam pada nongkrong. Ini lagi nih Bang Dirga. Kenapa lu main judi di sini, Bang? Mertua lo Bu Arum tuh lagi dirawat di rumah sakit. Bukannya lu jagain?
Astagfirullahaladzim, kagak ada hati. Ini apa gimana sih nih? Coba nih bilangin deh. Mas, judi dan taruhan itu dosa hukumnya. Dan jangan coba-coba kalian taruhan. Apalagi dilakuin di kampung ini. Kalian semua tuh meresahkan ya. Cabut ya bro, males gue di sini. Panas kuping gue denger ceramah. Oh udah main dulu lah. Gak kuat. Gue juga bro cabut. Tapi lu udah. Gue lagi menang ini, woi. Itu kurang ajar ya. Suka banget cari masalah lo sama gue, lo berdua lo ya. Aku ngingetin di kampung-kampung kita. Bacot gua. Ampun. Udah, lepas. Ampun. Ya. Apaan sih deh? Jangan berulah lagi mas di sini. Iya, udah lepas dulu. Udah lepasin. Sakit? Awas lu ya. Kapok. Astagfirullahaladzim. Nih. Pelan-pelan. Pelan-pelan, Bu. Makasih ya Nov, Dirga. Sekarang ibu ngerasa lebih sehat. Alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu mau aku antar ke kamar? Nggak usah, ibu duduk di sini dulu ya, bentar. Nanti kalau mau ke kamar ibu bisa sendiri kok. Ya, tapi Novi mau jualan dulu ya, Bu. Mas, temenin ibu dulu ya, jagain ibu. Waduh, nggak bisa kayaknya. Aku juga sibuk nih. Lagian kamu tadi dengar sendiri, katanya ibu kalau mau masuk kamar bisa sendiri kan? Nggak ngerepotin kan, ya bukan Bu? Hah? Kok banget sih kayak gini doang. Nah, Mas. Nggak usah Nov, nggak usah dikejar. Ibu baik-baik aja kok. Ya udah, pokoknya kalau ada apa-apa tinggal teriak aja. Novi pasti ke dalam, oke? Sekarang Novi jualan dulu ya, Bu. Ini buburnya. Terima kasih, uang pas ya, Bu. Si, Mau beli bubur pedas apa enggak, Pak? siapa yang mau beli bubur, ha? Gua di sini mau nagih utang. Nih, surat utangnya. Tagihannya sampai 20 juta, Pak. Ini saya kan baru beberapa hari yang lalu ngutang. Dan itu cuma 10 juta. Masa bunganya udah sampai 20 juta? Bercanda kali lu ya, ha? Suami lu itu emang utangnya 20 juta. Maaf Pak, tapi kayaknya nggak mungkin karena biaya rumah sakit ibu saya itu nggak sampai 15 juta. Jadi nggak mungkin kalau suami saya ngutang sampai 20 juta. Gua gak mau tahu, itu kan ada catatannya, buruan bayar. Maaf, tapi kalau uang segini saya nggak ada uangnya. Alasan klasik dong, ha? Kalau lu nggak bisa bayar, gua sita barang-barang lo, ha? Ngerti lu? Jangan Pak. Udah. Pak, mau kemana? Pak. Pak. Bersih. Jangan. Nggak usah ikut campur, Ini masih mending ya, TV yang gua sita. Ingat, kalau gua balik lagi, lu tetap ngasih bayar, gua acak-acak deh tempat. Pak, tapi nggak bisa seenaknya kayak gini dong. Apalagi pakai ngancam segala, Pak. Terus mana buktinya kalau bapak nggak curang soal tagihan itu? Iya. Buktinya mana, Mas? Anak-anak kata diuntung ya. Ngatain gua curang nih, surat perjanjian utangnya, lu baca tuh. Ternyata benar. Utangnya 20 juta. Dan udah ditandatangani sama Mas Dirga di atas materai.
Jadi perjanjian ini sah. Kata juga apa? Di sini. Lama amat. Ngatain gua curang lagi. Awas lu. Jadi benar Mas Dirga itu ngutang 20 juta. Tapi dia ngasih ke aku itu cuma 10 juta. 10 jutanya buat apa ya? Kasian banget deh sama Novi. Dia ditipu sama suaminya sendiri. Kurang ajar banget itu orang. Iya. Sebenarnya sih aku juga nggak tega ya ngelihatnya. Ya tapi gimana? Surat perjanjian utangnya sah. Kita nggak bisa ngelawan rentenirnya. Kalau kita bantu aja gimana? Ya jangan dong. Kalau kita manjain mereka, terutama Dirga, yang ada tuh mereka kayak enakan sendiri. Mereka jadi nggak tahu tanggung jawab. Cuma menurut aku, uang itu bukan selalu jadi solusi yang terbaik. Aku kagum sama kamu, Mai. Keren. Keren, oh kagum gimana? Oh, aku kagum banget sama kamu, Lik. Keren. Iya, ya ampun. Gimana jempolnya? Keren. Keren. Far yang kagum aku yang deg-degan ya. Wow. Ya ampun cie-cie. Udah, Ing. Dan ini, mendingan kita fokus deh. Apa gimana? Kita cari solusi yang lain. Kalau menurut aku sih, gimana kalau kita coba bantu ngelarisin usahanya mereka? Ya, dimulai dari kita aja dulu. Siapa tahu nanti ada beberapa warga yang ikut coba dan jadinya semakin rame. Bagus juga ide kamu, Ay. Kok jadi aku ya yang kagum sama kamu sekarang? Stop ya. Salting tuh, Lik. Tapi bagus idenya. Oke. Setuju. Sayang, bikinin aku makan dong, aku lapar nih. Tadi rentenir datang ke sini, nagih utang 20 juta, Mas. Kamu ngasih ke aku kan cuma 10 juta. 10 jutanya kemana? Emang sengaja aku minjemnya segitu. Kelebihannya, ya buat aku lah. Kamu tahu nggak, barang-barang kita itu udah disita. Dan rentenir sendiri bilang kalau kita nggak bisa bayar utang, warung bubur aku yang bakalan diacak-acak. Ya makanya kamu kerja keras dong buat bayar utangnya. Emang kamu pikir aku ngutang buat siapa? Buat ibu kamu. Keseharian aku buat jajan aja di warung aja nggak ada kamu kasih. Kenapa kamu bisa ngomong kayak gitu seenaknya? Orang kamu sendiri yang maksa buat ngutang 20 juta, terus kamu ngebebanin ke aku. Ternyata ini alasan kamu maksa utang 20 juta, iya? Biar kamu bisa foya-foya, biar kamu bisa senang-senang. Dirga, kenapa sih kamu kasar begitu sama Novi? Kan gak enak kalau dilihat tetangga. Bu, ibu pikir ini gara-gara siapa? Hah? Gara-gara ibu. Seharusnya ibu tahu diri dong. Kita tuh udah miskin, Bu. Gak usah sok sakit-sakitan. Astagfirullahaladzim. Mikir! Maafin ibu ya, Nok. Ibu udah jadi beban. Ibu gak boleh ngomong kayak gitu. Ibu gak pernah jadi beban Novi, ya. Ini semua cuma alasannya Mas Dirga. Ya Allah, gimana caranya aku bisa ngubah sifatnya Mas Dirga yang egois dan gak pernah mau berubah? Ya Allah, kenapa ngedadak aku jadi pusing dan mual gini ya? Aku
Aku kecapean atau karena tadi dipukul sama Mas Dirga? Astagfirullahaladzim. Mbak Novi, Mbak. Bu, tolong Bu. Novi kenapa Pak Hari? Saya juga nggak tahu, ini tiba-tiba Mbak Novi pingsan kayak gini pas tadi saya lewat. Bu, boleh minta tolong buat panggilin taksi atau minta tolong pinjam mobil warga gitu? Iya, kamu tunggu ya. Ya, tolong ya Bu. Mbak Novi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nov, tadi katanya mau ke warung sebentar. Kok baru balik? Apa ada masalah? Tadi aku pingsan di jalan, Bu. Astagfirullahaladzim. Kok bisa? Tadi aku diperiksa di klinik dan kata dokternya aku hamil 3 bulan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu doain kamu sama anak kamu, cucu ibu, sehat-sehat selalu ya. Mas, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ibu tahu apa? Aku hamil. Astaga, cobaan apa lagi sih? Kamu kan tahu kita lagi kesusahan soal keuangan. Ini kamu hamil, udah gugurin aja. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu ngomongnya kayak gitu sih, Mas? Kamu tuh harusnya realistis dong jadi orang. Gimana caranya kita ngegedein bayi? Utang udah banyak. Beban kita udah ada 1 orang yang udah sakit-sakitan tuh ibu kamu. Kalau kamu nggak membantu aku yang bakalan cari uang untuk ngelahirin anak itu. Toh juga, emang selama ini aku kan yang punya penghasilan paling besar. Cukup, Dirga. Kamu jangan kasar sama Novi. Kamu istri durhaka. Kalau kamu tetap ngotot gak mau aku ngelahirin anak ini, aku gak bakalan bantu kamu nyelesain utang kamu sama rentenir. Biarin aja kamu dihajar sama rentenir itu. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Sial, saya diremehin terus. Gimana ya caranya biar saya bisa dapetin uang banyak, biar nggak kayak gini lagi? Ampun, gak kelar-kelar dari tadi ya, banyak banget pembelinya. Menilaris pisan atunya ai. Nov, alhamdulillah lancar ya. Banyak banget pelanggan kamu hari ini. Makasih banyak loh, udah dilirisin juga dagangan aku. Iya, sama-sama. Lagian lu layak kok memang. Bubur lu entu selain sedap rasanya mantap banget. Ya nggak? Alhamdulillah. Kalau gini mapan kita teh sekalian itu ngebantuin walaupun bukan bentuk duit gitunya. Kalau cuma mereka doang yang beli gimana dapat duit banyaknya? Utang kita kan udah numpuk. Katanya juga mau gedein anak. Udah, masih mending kalau mereka itu mau ngelarisin dagangan kita. Gak usah baperan gitu lah. Gini aja. Setelah kamu jualan bubur, kamu ikut aku aja mulung. Biar duitnya makin banyak. Gak mau ah. Repot banget. Novi, kebangetan banget sih laki lu. Gue si Oga punya laki jadi beban hidup gitu doang. Tapi Nov, tadi aku gak sengaja dengar. Suami kamu bilang gedein anak. Kamu hamil? Iya, Ay, aku lagi hamil. Masya Allah. Ya ampun, aku seneng banget dengernya, Nov. Selamat ya.
lancar-lancar, sehat-sehat kamu. Makasih banyak ya, Ay. Makasih ya. Tapi kamu teh harus jaga eta baik-baik si jabang bayi di perut gitu. Ngarahan teu kumaha kitunya ulah kecapean. Siap. Ampun, seru banget sih. Ya ampun. Nih aku bawain bubur buat kalian daripada kalian nggak makan dulu. Makasih. Sama-sama. Kamu lagi kenapa, Ay? Kok kelihatannya kayak seneng banget. Ya happy karena kalian harus tahu ini berita baik banget kalau Mbak Novi hamil. Aku lupa bilang. Kenapa? Aku tuh udah ketemu sama Mbak Novi di jalan. Terus dia lagi mau pingsan gitu di jalan. Terus akhirnya aku bawa dia sama warga ke klinik. Jadi aku udah tahu kalau dia lagi hamil. Masya Allah, ternyata gitu ceritanya. Ya ampun. Tapi aku kepikiran sih sama beban yang dialamin sama Mbak Novi. Apa coba kita bantu aja kali ya? Bantuan uang. Aku masih nggak setuju sih, Ay. Kalau kita ngasih uang secara cuma-cuma. Gimana kalau kita kasih modal usaha aja? Buat usaha buburnya? Nah, kalau yang ini baru aku setuju ya. Boleh. Nanti aku bantu bikinin proposalnya deh. Proposal pendanaan buat donatur. Boleh. Kalau gitu aku sama Malik yang pergi ya. Kamu mau ikut nggak, Ri? Enggak, saya di sini aja nemenin Maya. Oh, ya udah kayak kita lagi ganggu mereka deh. Ayo kita pergi duluan aja. Selamat bermain. Stay true. Bye. Waalaikumsalam. Gimana, Nov? Kamu tertarik ya? Aku gak nyangka banget kalau ternyata kalian sebaik ini sama kami. Makasih banyak ya. Makasih banyak Nak Aini. Kalau gitu nanti Ibu akan bantu-bantu di warung bubur yang baru. Karena pasti kan butuh banyak tenaga. Nggak usah, Bu. Ibu istirahat aja di rumah. Ibu bisa jaga diri kok, Nov. Lagian justru kamu tuh yang nggak boleh kecapean. Karena sekarang kan sudah ada nyawa baru di perut kamu. Ya udah, tapi janji jangan diforsir, ya Bu. Ya udah, Ay, Malik, kita mau. Ya udah, kita tinggal cari rukonya dan modal usahanya aja. Terima kasih untuk semuanya yang udah datang ke acara pembukaan warung aku. Dan sejujurnya aku bener-bener pengen terima kasih sama Aini, Malik, Maya, dan Fahri. Dan khususnya yayasan untuk bantuin aku buka warung ini. Makasih banyak. Nggak perlu lama-lama, kami akan segera siapin buburnya. Permisi dulu ya. Saya bikin dulu. Berarti ada berapa orang tuh? Selalu 7 kita ya? nungguin momen yang ini. Bener gak? Makan. Silakan. Kang Gubernur. Terima kasih. Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dibungkus ya. Rame banget deh. Jadi demen ngeliatnya. Tapi lakinya Novi kemana si Dirga ya? Kok kagak bantuin bininya sih? Dirga. Itu kamu nggak lihat apa? Istri kamu itu lagi ngelayanin pelanggan loh. Ini lagi rame banget orang-orang di sini. Maya. Kenapa kamu cuma diem aja sih di situ? Mbak Novi lagi hamil loh. Maya, udah kita makan aja, Maya. Enggak, bukan kayak gitu. Yang ada kalau misalnya nggak dikasih tahu, dia akan terus-terusan kayak gitu, nggak akan introspeksi diri. Kenapa ya? Marah? Mulut lu di sekolahin ya? Ini perempuan, Mas. Kayak gitu caranya. Udah. Malu, Mas. Bener mak dirodok emang lo. Laki kagak tahu diri lo. Pada banyak bacot tuh semua. Minggir lu. Modal kolor sia. Saya minta maaf ya semuanya. Kalau gitu buburnya dimakan lagi nanti keburu dingin. Mai, udah. Sabar di sana tuh nya, pamajikanana boga salaki kas kitu. Ya banget tuh si Maya. Ngapain sih tadi dia ikut campur? Kalau nggak ada orang, udah gua hajar. Santai. Udahlah. Mending kita hapiin aja di sini.
Gimana kalau kita taruhan? Setuju. Ay, kesel suruh taruhan lu gimana sih lu temen apaan lu? Allah. Iya jelemaknya. Dok lu ya jadi laki. Laki kagak bertanggung jawab banget. Bukan bantuin bini. Lu sono malah enak-enakan main kartu aja lo. Otak lu di mana? Siapa jadi salah kita meni awah gunana eta pamajikan diantep barang gawe sorangan. Kalah nongkrong-nongkrong kas anak muda siapa? Ngomong apa sih? Hah? Lo ngapain Pak ikut campur? Bini gua si Nopi kagak ikut campur, biasa-biasa aja lo lama gua. Siap aing hajar siap. Udah sekate-kate lu. Gua nih lebih tua dari lu. Gua nasehatin lu. Orang mah otak dipake. Lu jadi laki mesti peka. Paham kagak lu? Enggak usah ikut campur lu, ngapain lu? Dani lu pegangin dia nih. Lu pegangin. Gua hajar dia lama-lama. Santai bang. Masa ibu mau ajar juga? Obat lu. Ustaz lu ngasih tau gua. Bapak. Ibu-ibu nih. Mau ke gebok. Ini ke gebok pada pingsan ini. Pada Biar aja dia ntar mati kena ajab lu. Ajab aja lu, Ustaz lu. Udah bang, udah. Pergilah. Udah dong, Mai. Jangan ngambek-ngambek ini mulu. Mending kamu jawab pertanyaan aja deh. Kamu kalau makan bubur diaduk atau enggak? Ya, enggak. Ya diaduk kok. Kan lebih enak diaduk. Kalau kamu? Sama, Mai. Aneh banget kan kalau nggak diaduk. Iya kan. Kalau nggak diaduk tuh kayak bumbunya nggak merata. Terus sambelnya juga kepisah-pisah. Masa iya kita makan sambelnya sebelah pedes enggak? Nggak, kamu bener banget, Mai. Ternyata kamu sama Kalian kayak kalau aku. jalan kok cepet banget ya? Kalau ini aja yang lelet jalannya gimana sih kayak kura-kura. Tapi kalau kamu, itu kamu lebih suka bubur yang diaduk apa nggak diaduk? Aku sih tim nggak diaduk ya. Tapi kalau kamu, Lik? Ya sama kayak kamu, Ai. Aku mah nggak diaduk kalau makan bubur. Tadi ngomongnya. Nah, kalau kamu gimana, Ri? Diaduk atau enggak? Diaduk. Oh, aku juga nggak diaduk. Ya kan? Sama. Sama. Oh, jadi emang sama-sama gini ya. Tapi bukannya terakhir kali kita makan bubur kamu nggak diaduk, Ri? Sekarang lebih enak diaduk. Oh, jadi ada yang mau samaan kayak kamu, Mai, sekarang. Pengen dimirip-miripin. Tadi juga nih kayaknya ngomongnya diaduk deh enaknya. Enggak. Tuh kan ketahuan. Mas, Apa? kamu dari mana aja sih? Kamu ngatain aku kayak orang-orang tadi di depan? Iya? Hah? Baru dapat duit dikit ya sombongnya belagu. Bukan gitu, Mas. Aku ini cuma mau ngomong sama kamu. Kamu itu harusnya tahu kapan harus bantu aku. Apalagi tadi itu banyak pelanggan. Bantuin. Kalau aku bantuin kamu bayar aku. Mau bayar berapa? Diam. Oh yaudah. Berarti kan kamu nggak mau bayar aku. Ngapain aku bantuin? Ya tapi aku ini istri kamu. Kenapa kamu perhitungan banget sih sama aku? Kamu ini udah mau jadi bapak. Tapi sifat kamu itu masih kekanak-kanakan, tau nggak? Apa? Perhitungan? Kekanak-kanakan? Aku udah bilang berkali-kali sama kamu ya. Aku nggak mau anak itu. Dirga, Novi, udah malam. Gak enak kalau kedengeran tetangga. Ribut-ribut terus. Astagfirullahaladzim. Novi? Aku. Tolong! Tolong! Dirga, tolong ini istri kamu. Astagfirullahaladzim. Tolong bantu angkat Novi. Woi, jangan pegang-pegang lo. Ya bantuin bang. Diem lo. Ya terus istrinya gimana, Mas? Ayo kita bawa ke rumah sakit aja, Bu. Gak usah pegang-pegang, gak usah. Gimana sih? Udah, yuk. Ini kesempatan saya buat ambil duit di warung.
Ngapain kamu, Dirga? Kamu ngambil uang warung. Buat apa? Din, balikin uangnya. Enggak. Balikin. Enggak. Balikin uangnya, Dirga. Kamu nggak bisa seenaknya ngambil uang warung. Ibu jangan cerewet deh. Saya juga punya hak. Sini. Bang. Dirga, lu denger ya? Gua ini rentenir, tapi gua masih punya harga diri dan nafkahin anak bini gua. Meskipun dikata orang gua itu kejam sama yang punya utang, tapi itu demi anak bini gua. Lalu, jadi manusia gak guna banget lo. Dirga, Ibu sama Novi hanya pengen kamu itu kerja. Nggak apa-apa serabutan, yang penting halal. Seenggaknya kamu itu tetap punya penghasilan. Ya paling tidak buat diri kamu sendiri. Dan sedikit ngebantu buat bayar utang yang kamu pinjam. Astagfirullahaladzim. Bang. Oh ya. Biasa nih, Bang. Oke, siap. Timbang dulu ya. Ya. Aduh. Gimana caranya dapat duit banyak ya? Kalau cuma jual bubur doang? Gampang. Lu curangin aja. Zaman sekarang itu di internet banyak inspirasinya. Lu bisa pakai beras sintetis yang harganya jelas lebih murah. Beras sintetis? Kalau enggak, lu pakai bubur kertas kayak yang gue olah. Sama-sama bubur. Kayaknya saya harus dapetin kepercayaan Novi dulu nih. Baru bisa lakuin semua rencana saya. Mas, kok kamu nggak bantuin ibu di warung? Sayang, aku baru tahu loh. Ternyata jaga warung tuh capek banget ya. Duh, aku kasihan banget sama kamu loh. Gini aja deh. Mulai sekarang, aku bakal bantuin kamu. Kamu ajarin aku bikin bubur, nanti biar aku yang masakin. Urusan kamu cuman bikin kuahnya sama ngurusin pelanggan aja. Yang belanja aku, ya? Ya sayang ya? Kamu ini lagi serius? Serius dong sayang. Aku nggak pengen lihat kamu tuh capek lagi loh. Allah, alhamdulillah. Nanti aku bakalan ajarin kamu pokoknya bikin bubur yang enak gimana. Janji ya? Janji. Makasih banyak ya Mas. Sama-sama sayang. Berhasil juga saya bikin Novi percaya sama saya. Jadi saya bisa campurin bubur sama beras sintetis tanpa dia curiga. Ini bang, beras sintetisnya bang. Oke, siap. 100.000 kan ya? Ya. Wah, makasih bang ya. Ya. Kalau gini kan gue bisa untung banyak nih. Lumayan, saya dapat lebihan uang kalau beli beras sintetis kayak gini. Mas Dirga, kamu lagi ngapain di sini? Ini, habis beli beras. Saya duluan ya. Syukur deh. Mas Dirga? Mas Dirga? Mas Dirga? Mas, ya ampun itu sumpah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa beneran. Jangan sampai nih mereka sadar kalau saya beli beras sintetis kayak gini. Nggak apa-apa. Saya duluan. Nah gitu terus diaduk aja sampai teksturnya lembut jadi bubur. Siap. Oke, sekarang aku udah ngerti kok. Tapi waktunya sekarang kamu istirahat. Kamu harus percaya sama Chef Dirga. Aku tuh masih gak nyangka deh kamu udah berubah gini. Karena aku udah sadar kalau aku hidup kayak kemarin-kemarin kan gak baik juga. Ya udah,
Kalau gitu aku istirahat dulu ya. Aku tinggal. Kalau dicampur dengan beras asli, pasti nggak akan ketahuan. Silahkan, ini buburnya. Nop, ini kenapa tumbenan buburnya nggak halus gini? Terus teksturnya juga kayak masih nasi. Aneh deh Nop, nggak kayak biasanya. Coba deh lihat. Saya minta maaf ya Bu. Kalau gitu maaf. Cari makan tempat lain aja. Sekali lagi saya minta maaf ya Bu. Teksturnya sih emang gak lembut kayak biasanya. Tapi masa rasanya juga aneh. Beneran aneh rasanya. Kalau kayak gini, aku harus bikin bubur lagi. Bisa-bisa pelanggan aku kabur gak mau beli lagi kalau makan bubur kayak gini. Mas? Aku mau nanya. Kemarin kamu masak buburnya kurang lama ya? Lama kok. Emang kenapa? Rasa buburnya rada aneh gitu Mas. Teksturnya juga kayak masih ada nasi-nasi yang ngegumpal. Padahal aku udah ikutin loh step by step yang kamu suruh. Atau mungkin gini kali ya, karena aku mungkin masih baru. Jadi buatannya tuh nggak mungkin langsung enak gitu. Tapi aku janji deh, kalau aku buat lagi, aku akan lebih fokus supaya nanti rasanya makin enak. Ya. Sama ini, aku mau beli beras buat persediaan kita kan tinggal sedikit berasnya. Iya ya, sebentar ya. Nah, nih 400.000 ya Mas. Oke, udah aku berangkat ya. Ya, assalamualaikum. Dengan begini, saya bisa nilai duit lebih dan bisa saya pakai buat taruhan lagi. Saya campurin aja beras asli dengan beras sintetis. Loh, kok bisa sakit perut barengan kayak gini? Maya juga sakit perut, makanya dia nggak bisa ikutan datang untuk belanja bareng. Biasanya nih ya, kalau sakitnya berjamaah begini, pasti penyebabnya sama nih. Kira-kira gegara apa nih? Bubur Nopi. Bener pisan bisa jadi atuh eta teh gara-gara makan buburnya si Nopinya. Makana kita teh sakit perut bareng-bareng gitu. Gawat nih kalau sampai warga tahu apa yang saya perbuat. Saya harus ngelakuin sesuatu sebelum mereka sadar kecurangan saya. Ada apa? Mbah, saya butuh pertolongan dari Mbah. Pertolongan apa? Saya pengen usaha saya ramai. Ditambah lagi gini Mbah, kalau bisa semua pengunjung nggak ada yang tahu bahwa bahan-bahannya udah saya curangin. Bisa nggak kira-kira Mbah? Mudah itu. Ini jimat penglaris. Kamu letakkan jimat ini di warung kamu di tempat yang tersembunyi.
Jangan sampai ada yang mengusik. Jin penglaris akan marah dan menyerang kamu. Mas? Aduh, kamu ngapain sih pakai kaget-kagetin gitu? Lagian masnya ngapain naik-naik? Itu tadi aku ngilangin sarang laba-laba. Tapi kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Turun. Ngapain kamu manjat-manjat begini? Turun. Anak dalam kandungan kamu ini bisa bahaya loh. Iya, Bu. Maaf ya. Lik, belum makan, belum minum juga. Mendingan kamu minum dulu deh. Nih. Tanggung, Ai. Biar aku kelarin ini dulu aja ya. Ya padahal kamu nggak haus apa dari tadi kerja seharian? Enggak. Lagian kalau kamu emang pengen banget aku minum, yaudah kamu naik sini. Aku naik. Ya ampun, manja banget sih. Minum aja, Beneran sampai lagi. Aku harus naik ke atas. Hati-hati, Nih, Ai. kamu belum minum seharian. Jadi kamu harus minum. Minum dulu. Minumnya juga harus disuapin. Ya Allah, ini kalian ngapain tiduran di rumput? Mai, Mai. ngantuk? Enggak, aduh. Terus ngapain? Udah, ini kamu sampai kotor gitu. Nggak apa-apa kok. Ya ampun. Gimana perutnya? Aduh, perut aku sakit lagi. Hah? Masih sakit perutnya? Iya, kalian jangan suka tidur di rumput ya. Lah, Udah, keluar cuma buat ngomong gitu doang, Mai. itu doang. Nomor 102. Makasih ya, Bu. Pasti tadi aku mau tambah. Ada yang mau dipesan? Maaf, udah dapat tempat duduk belum? Nanti makan dulu ya. Oh ya udah kalau gitu. Ya silakan ya Bu. Mas, ini satenya ya, tambahin ya. Terima kasih. Oke, masih mau apa? Di sini. Tambah lagi tadi. Kambing ngasih kembalian. Lagi udah rame. Iya. Lagi ya. Kacang tambah? Oh iya, baik. Tambahin kacangnya. Baik. Oke. Bu, tadi Silakan. Tehnya juga anget. Bu, dia minta kacangnya tambahin, terus kerupuknya juga sama buburnya. Oh ya, udah deh. Biar aku bantuin aja. ini mangkuknya banyak yang kotor. Gimana ya? Ya dicuci dong, Bu. Kok pakai nanya? Ya udah ibu yang cuci. Kamu layanin pembeli ya. Ya. Mas, bentar ya. Bentar, ini lagi dibuat dulu ya. Mas, sebentar ya kerupuknya ya. Ini lagi diinin. Ya Allah, Bu. Alhamdulillah. Ini pendapatan kita hari ini. Alhamdulillah ya, Bu. Masya Allah. Rezeki kita nggak main-main. Warung juga ramainya nggak putus-putus. Alhamdulillah, yang penting berkah, no. Amin. Mas, kok diambilnya banyak banget? Buat apa? Aku mau keluar dulu sebentar. Astagfirullahaladzim. Lumayan. Buat modal ntar malam taruhan. Semoga malam ini menang. Ini dia nih orangnya. Wih, roman-romannya lagi banyak duit nih. Ini Bang, ini bukan duit saya Bang. Ini duit titipan buat obat ibu saya Bang. Bodo amat. Gue nggak mau tahu. Ini waktunya lu bayar utang. Jangan Bang, jangan semuanya Bang. Saya juga lagi butuh Bang, bener Bang. Emang lu doang punya duit rak. Bang, jangan lupa Bang. Ayo. Makanya bayar utang.
Mana bisa saya taruhan pakai uang segini? Nggak mungkin nih saya ambil duit lagi dari warung. Bisa-bisa nggak ada modal lagi yang bisa diputer. Kalau gitu, saya harus cari cara lagi nih, biar untung lebih gede. Zaman sekarang itu di internet banyak inspirasinya. Lo bisa pakai beras sintetis yang harganya jelas lebih murah. Beras sintetis. Kalau enggak, lo pakai bubur kertas kayak yang gue olah. Sama-sama bubur. Kayaknya udah saatnya saya bikin bubur pakai bubur kertas. Biar saya nggak perlu keluar modal banyak buat beli beras. Mas, kamu udah beli bahan buat besok kan? Soalnya bahan-bahan pada habis. Supplier yang baru bakalan datang ke sini malam ini. Biar aku aja yang temuin. Kamu sama ibu pulang aja ke rumah ya. Ya udah kalau gitu jangan lupa kunci pintu warungnya. Aku jangan tidur di sini loh. Iya Bu, aman. Ya udah aku pulang dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Saatnya bikin resep racikan spesial. Ngapain dicobain ya? Bahaya. Tapi rasanya sih enak ya. Nah ini Mbak. Selamat makan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau pesan ya buburnya satu. Ayah. Kamu juga kan? Iput sama Yeyen jadi 2. Seperti biasa, nggak pakai bawang goreng. Dirga, buburnya habis. Kamu bilang nyiapin yang banyak kan buat hari ini? Iya Bu, saya ambilin lagi ya. Makasih ya Dirga. Ibu bangga deh. Kamu sekarang rajin banget. Ya udah, ibu ke dalam dulu. Saatnya bubur spesial dihidangkan. Kayaknya enak nih. Jangan lupa. Rasanya enak. Walaupun rada beda, tapi kayak khas banget. Coba sini mangkoknya. Aku mau kasih ke yang lain. Nih. Efek pesugihannya kenceng banget. Sampai bubur campur kertas sama ayam tiren pun bisa dimakan, rasanya enak. Ini buburnya silahkan. Ini resepnya baru loh. Jadi silahkan dicoba. Review ya nanti. Ih, orang dari tadi udah nggak tahan nih piaraan di perut Yeyen, udah meronta-ronta tau nggak? Aku bikinin dulu ya Bu Yeyen. Pari mau? Ya, makasih tadi udah sarapan di rumah. Lu nggak usah heran kalau dia mah, biarpun dia nggak makan, dia pasti bakal nemenin Uminya. Secara Abi sama Umi ini udah panutan banget, biar katanya masih muda. Bagaimana tuanya lu ntar? Sendal jepit Ya, dono. aku bikinin dulu ya Bu. Makan yuk. Akhirnya selesai semuanya. Udah lama banget, Ay. Hai. Ya Mai, kalian mau kemana? Kita baru mau makan siang, kamu mau ikut nggak? Oh ini mendingan makan siangnya di buburnya Novi aja, itu enak banget. Tadi pagi aku sarapan di sana, terus itu nagih, makanya aku mau kesana lagi. Yuk. Iya juga ya, Mai. Aku jadi pengen. Gimana, Ay? Kalau aku kayaknya lagi nggak pengen makan bubur sih, pengen makan nasi padang yang di depan gang aja. Mau nggak? Oh ya udah, kalau gitu aku ikut ini aja ya. Kan nasi padang yang depan gang juga nggak kalah enak. Iya, kita makan di situ aja yuk. Atau kamu mau aku bungkusin? Nggak usah, aku makan buburnya Novi aja tetap. Kalian makan berdua aja nasi padang. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Ay. Kok ngambek? Ada gunanya juga pernah jadi tukang loak. Bisa bikin blender sendiri.
Kalau pakai ini kan proses bisa jadi lebih cepet, produksi jadi lebih banyak, untung juga double. Wah, apa nih? Iya. Agak kencengan dikit bisa kali. Iya, Eri. Iya, biar bisa nyala nih. Stop. Waduh. Ya, iyalah. Sorry bang, gagal lihat gua bang. Lagi fokus itu bang, starter. Sorry. Maaf mas, itu jarinya kenapa? Oh ini, biasalah kena air panas pas lagi bikin bubur. Terus itu kok? Aman tapi udah aman. Ya, kalau gitu saya duluan ya. Oh ya, maaf banget ya mas ya. Hati-hati mas. Iya. Tapi aneh dah itu, masa kena air panas di pester begitu? Apa kagak banyak itu lukanya? Kan membelundung dia biasanya tuh. Udah Dan, pester gitu aja suzon. Udah lah gak usah diomongin, ntar takut jadi gibah. Nah, tapi agak aneh aja sih gelagatnya. Agak gugup gitu tadi Mas Dirga. Nah, kan? Bener kan? Kayak kagak mau ditanyain gitu. Udah gak usah dibahas. Ini mobil gimana nih cara nyalanya nih? Yuk, Dan ayo coba lagi Dan. Lik, otot bang gede. Tuh, yang kencang masih belum bisa tuh Dan. Iya, makasih ya. Iya, silakan. Sini biar aku aja yang antar. Tangan kamu kenapa, Mas? Nggak apa-apa. Tadi kena air panas pas nyiapin bubur di rumah. Kamu istirahat aja dulu biar ibu sama Novi di sini. Wah, enak nih. Waktunya santai. Tinggal nunggu duit ngalir ke kantong doang berarti. Iya Bu, kebetulan emang sakit banget. Aku pulang dulu ya. Ya udah, kamu hati-hati ya, Mas. Rob. Ya udah sini aku anterin. Nov, kamu juga istirahat aja deh. Dari tadi diajak kerja terus, kasihan loh bayinya. Gak apa-apa, Bu. Aku kuat kok. Jangan suka maksain diri lah. Ya, ibu nggak mau loh kalau cucu ibu kenapa-napa. Atau enggak, kamu duduk santai aja di sini. Biar kita makan bubur. 2, ya. Nanti kalau untuk pembeli kita bikin yang baru. Ya. Aku lapar sih emang. Lagian lucu ya Bu, dari dulu kita selalu masak bubur sendiri, jadi udah keburu kenyang. Sekarang Mas Dirga yang masak, jadi lapar. Emang enak kok rasanya. Ibu aja nggak nyangka kalau suami kamu itu ternyata jago masak juga. Iya, sama aku juga nggak nyangka. Ya udah makan dulu berdua aja. Ya udah makan yang banyak. Aku mau berterima kasih banyak banget sama kalian. Dan khususnya yayasan. Kalau kalian gak ngebodalin aku dari awal, gak mungkin usaha aku seramai ini. Dan ini bagi hasil sesuai dari perjanjian awal. Aku terima ya. Aku ikut seneng banget dengarnya Mbak. Kamu tuh emang pekerja keras. Alhamdulillah, selamat ya. Mbak kenapa? Perutku. Ya Allah, Malik! Mbak Novi. Lik, tolong bantu aku antar Mbak Novi ke rumah sakit sekarang. Oke, aku sekalian kabarin Mas Dirga. Iya, Mbak. Apa? Keguguran? Kok bisa, Dok? Ternyata ada banyak kertas dan sisa bahan berbahaya di tubuhnya. Mungkin itu salah satu penyebab kegugurannya istri Bapak. Kalau begitu saya permisi ya, Pak. Ya, terima kasih ya dok. Sama-sama. Akhirnya keguguran juga.
Bagus deh, saya jadi nggak perlu repot ngurus anak. Mas, gimana? Apa kata dokter? Tadi katanya Novi itu kurang jaga kesehatan. Saya jadi merasa bersalah. Karena saya nggak ngejagain, seharusnya saya kasih tahu dia gitu, makan yang benar seperti apa. Mas Dirga jangan jadi salahin diri kayak gitu, Mas. Ini semua terjadi karena takdir Allah. Lebih baik sekarang kita sama-sama fokus supaya Mbak Novi lebih cepat pulih. Hati-hati. Nov, kamu yang sabar ya. Mungkin Allah kasih cobaan ini biar kamu lebih kuat. Insya Allah kamu akan diberi gantinya kelak. Kalau bukan dalam bentuk anak, mungkin dalam bentuk yang lain. Dirga, Ibu lihat kamu sama sekali nggak ada sedihnya udah kehilangan calon anak kalian. Gini Bu, saya tuh lagi mengalihkan pikiran saya supaya nggak sedih berlarut-larut Bu, supaya saya bisa jagain Novi. Saya juga sedih Bu. Kalau Allah kasih cobaan ini, itu memang yang terbaik, ya. Nenek. Kenapa, Rek? Mungkin asam lambungku kumat. Padahal abis makan buburnya si Nopi. Oh, kita antar aja ke kliniknya. Oh iya, iya. Nggak usah. Minum obat warung juga. Nanti juga sembuh. Bu Yati, habis dari mana? Habis dari klinik. Salsa dari kemarin sakit perut terus. Taunya lambungnya iritasi kata dokter. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa semua jadi pada sakit perut begini? Emangnya nenek sama adik habis makan apa sih? Setiap pagi Salsa, saya kasih sarapan buburnya Novi. Iya, saya juga kalau makan kan harus yang lembek-lembek. Jadi selama ini beli buburnya Nopi terus. Jangan-jangan eta teh gara-gara makan bubur itu jadi pada sakit nyeri di batang gitu. Tapi apa yang salah dari bubur ya? Perasaan tuh bubur enak-enak aja dah. Daripada kita banyak ngira-ngira begono. Apa gimana kalau kita datengin aja tuh si Nopi sama si Dirga. Kita tanyain aja langsungnya. Nopi, Dirga. Tuh lihat. Kita semua datang ke sini mau tanya tentang bubur yang lu jualin ke Warkamsi. Maaf Bu, tapi mau nanya tentang apa ya? Jadi begini Nov, maaf nih sebelumnya bukannya kita mau nuduh. Cuma kita ini lagi cari tahu penyebab kenapa nih warga-warga pada sakit perut. Katanya sih pada habis makan bubur di sini gitu. Bener pisan eta teh, makanya teh kita datang ke sini gitunya. Cenah mah belakangan teh mereka teh pan sering makan bubur bikinan kamu di sini gitunya. Kita teh curiga gitu aya sangkut paut sama bubur yang kamu bikin gitu. Maaf sebelumnya, dari dulu saya selalu pakai bahan yang sama tuh. Aduh, bisa gawat nih kalau mereka sampai mau cari bukti di sini. Iya, bener juga ya. Padahal kita dari dulu kan makan bubur mereka, tapi kagak nape-nape. Nih, gue nyium baunya aja. Dangdutan lagi perut gue. Udah jadi lapar nih Nov. Boleh pesen satu kacangnya banyakin. Pesen dua pakai hiji dibungkusnya pengen hilap. Oh ya udah sabar ya sebentar. Saya bikinin dulu. Akhirnya warga udah gak protes lagi. Bahaya juga efek bubur kertas yang saya campur pemutih. Tapi bodo amat lah. Selama efek pesugihan masih mempan, semua aman.
Aduh, kenapa perutku sakit banget ya? Aduh, ya Allah. Ibu, ibu, astagfirullahaladzim. Bu, tolong mas, mas, bu, ya Allah, perutnya sakit ya bu. Mas, Apa sih manggil sampai teriak-teriak ah? tolong bu, angkat ibu. Ibu sakit. Perutnya sakit mas, ayo kita bawa ke klinik. Palingan sakitnya cuma masuk angin, tinggal kamu kerokin. Atau enggak kamu beli aja obat di warung. Lagian aku tuh capek banget seharian kerja, mau istirahat. Astagfirullahaladzim. Ibu sakit banget ya bu. Ibu ke klinik sama aku. Bisa bangun pelan-pelan ya bu. Aduh, tahan ya bu. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan tahan ya bu. Bentar lagi kita sampai ya. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ya. Iya. Tahan ya bu. Bu. Salah. Bu bangun bu. Bu. Lazim. Ibu. Mbak Novi, Bu. Warung kenapa? Saya juga nggak tahu, ini tiba-tiba ibu jatuh gini aja. Tadi katanya sakit perut. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksud kamu? Enggak. Bu. Mbak. Bu. Ibu. Mbak Novi, Mbak Ibu tenang bangun, ya. Bu. Bu. Enggak mungkin. Ada apa? Mbak udah sabar ya, Mbak. Ibu! Bu! Ibu! Ibu kenapa? Nggak mungkin ibu meninggal, Mas. Sabar, Mbak. Ibu. Ibu! Bu, bangun, Bu! Bu bangun, Bu. Bangun, Bu! Bu. Ibu bangun, Bu! Bu, bangun, Bu! Ibu bangun, Bu. Ibu! Sekali lagi, saya turut berduka cita ya Mbak. Semoga Mbak Novi sama Mas Dirga diberikan ketabahan dan keikhlasan. Kalau boleh tahu, emangnya Bu Arum sakit apa sih? Perasaan kemarin kagak nape-nape, dia timbang sakit perut doangan. Bener pisan atuh Nop. Emang nate Bu Arum teh boga eta penyakit perut gitu sampai meninggal gitu. Ibu emang udah tua. Dan kami berdua juga kurang tahu ya. Ditambah lagi kami berdua tidak menyangka bahwa ditinggal secepat itu. Kayaknya ibu meninggal itu juga gara-gara kebanyakan makan bubur kertas yang saya buat. Tapi untung aja ibu nggak sempat dibawa ke dokter. Jadi nggak ada tuh yang tahu penyebab sebenarnya ibu meninggal karena apa. Kami permisi dulu ya. Makasih banyak ya, Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasian banget deh nasib si Nopi. Udahnya kehilangan calon debay. Emaknya lagi sekarang meninggoy. Elu Yen,
Kalau iput jadi sinopi tehnya geus teu ngeunah sareng, geus teu ngeunah dahar kitunya pasti we geus teu semangat hirup ogenya. Babang Malik, ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben-tumbenan lo nyatronin kita di mari. Nape mau ikut ngegibah? Ape bawa bahan gibah? Aku datang ke sini sama Malik karena ada yang mau kita tanyain soal buburnya Mbak Novi. Emangnya kenapa Ai sama bubur si Novi? Kalian suka makan di sana kan? Hampir tiap hari kita mah ya. Enak banget. Terus ibu-ibu ngerasa ada yang aneh nggak atau perutnya ngerasa sakit setelah makan? Iya, itu dia. Kadang-kadang. Iya sih. Tapi ya, gue suka sakit perut. Cuman gue kagak kepikiran tuh kalau abis makan bubur si Novi. Gue kata kali gue sakit perut gara-gara saldo gue kosong aja. Jadi gue kepikiran asam lambung gue naik begono. Tapi nggak ada hal lain yang aneh atau sesuatu yang ibu-ibu mungkin lihat kayaknya ini nggak masuk akal deh. Nggak ada yang aneh sih Ai sama sekali Ai. Apalagi bubur Novi itu. Aku rasa sih semua warga pada sakit perut itu pasti gara-gara hal yang lain. Bener banget tuh Ai. Bahkan kita itu udah sempet ke sono rame-rame sama Warkamsi mau nanyain musabab bubur entu. Apa bener entu bubur jadi penyebab Warkamsi sakit perut? Tapi ya sampai di sono ya ele Ai kagak bakal nyangka lu kalau bubur seenak entu jadi pemicu sakit perut kita. Kagak masuk akal. Kamu udah denger kan, belakangan ini warga itu lagi pada sakit perut. Dan semalam Malik juga dengar dari Mbak Novi, sebelum Bu Arum meninggal tuh dia sakit perut dulu. Aku curiga jangan-jangan penyebab sakitnya Bu Arum sama warga itu sama. Kok makin ngerasa ada yang aneh ya, Ai? Iya. Jujur, ini kayak ada yang nggak beres sih, Li. Elu ay, kalian teh dikasih tahu tehnya henteu percayaan. Sok we atuh lamun henteu percaya mah kalian teh langsung aja datang ke sana kitunya. Kita teh udah buktiin di sana teh henteu aya naon bubur teh ngeunah, bersih kitunya. Iput, si Novi sama Bang Dirga kan lagi berkabung. Masa iya tetap buka sih hari ini? Lu mah kurang up to date. Kamsa upai. Lah, gua habis ngeliat grup Warkamsi tuh. Update-nya warung buburnya si Novi udah buka. Malah kata si Dirga begini, kalau si Novi kagak ada kerjaan, ntar dia mikirin kagak-kagak nangis mulu mikirin emaknya begono. Kayaknya nanti kita ke situ kali ya, Li. Ay, tapi nih ya, warga udah janjian nih, ntar malam mau makan berjamaah di sono. Oh iya udah, nanti malam ya Bu ya? Iya. Udah ya, nanti kita kesana juga. Bu Yayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo nih, Bang Bro. Mau beli bubur? Iya, 2 porsi ya. Bikinin dulu ya, Ai. Yaudah ya, kita duduk situ dulu yuk. Selamat makan. Biar aku aja ya yang nganterin. Kamu ngerasa nggak sih kalau di sini hawanya kayak ada yang beda? Kita coba tungguin dulu aja, Ai. Aku belum ngerasa ada yang aneh sih. Silakan. Makasih ya, Mas. Kamu nyium gak sih ini buburnya bau? Aku belum bisa nyium apa-apa, Ai. Maksud kamu bau gimana? Kamu gak bisa nyium bau
Ada apaan? Tolong dong, jangan sampai pengunjung yang lain mikirnya aneh-aneh. Bubur itu kalau dibeli buat dimakan, bukan buat wewe atau dibuang. Mas, bubur kamu ini rasanya nggak enak dan bau. Justru harusnya di sini aku yang rasa aneh ya, Mas. Semua warga di sini nggak ada yang ngerasa yang kayak aku rasain. Apa jangan-jangan kamu pakai ilmu hitam? Aini kenapa nggak terpengaruh sama pesugihan saya ya? Jangan ngomong macem-macem ya. Mana buktinya? Oke, aku bakal telepon Fahri untuk ngerukiah tempat ini. Pesugihan saya ini pasti kuat banget. Jadi harusnya nggak ada pengaruh apa-apa lagi kalau cuma didatengin sama Fahri doang. Hai, itu Fahri. Ri, aku minta tolong sama kamu sekarang, Ri. Untuk ngecek apa ada yang salah sama warung ini. Aku belum merasain apa-apa sih, Ai. Tapi nanti biar aku cobain bubur yang dijual ya. Mas, biar saya cobain buburnya. Boleh. Apa Fahri juga kayak Aini? Nggak mempan sama sihir. Bismillahirrahmanirrahim. Ri, Astagfirullahaladzim. Mas, ini buburnya terbuat dari apa sih? Kok rasanya aneh banget? Aduh, ternyata Fahri kayak Aini juga. Nggak mempan sama pesugihan saya. Kenapa ya? Kayaknya saya harus kabur aja deh. Bahaya kalau mereka buka kedok saya. Jangan panik gitu dong kalau emang nggak ada apa-apa. Siapa yang panik? Biasa aja. Bang Bro, emang Bang Bro ngerasain ada yang aneh? Kok kita biasa aja ya? Nggak ada rasa yang gimana gitu? Oh, bener pisan atuh bubur teh masih ngeunah gitu, teh nu berubah rasanya. Tapi ini buburnya aneh banget loh ibu-ibu. Ri, kayaknya warga di sini nggak tahu apa-apa. Sepertinya mereka udah terpengaruh ilmu hitam. Kamu harus cari tahu, Ri. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa, Ri? Aku ngerasa kayaknya di atas langit-langit ini disimpan sesuatu deh. Mau kemana? Mas. Mau ngapain? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ternyata bener ya Mas Dirga. Selama ini kamu pakai pesugihan, Mas.
diem aja? Bener yang aku bilang. Mas Dirga! Mas, apa sih? Awas ya! Nih! Mas! Beresin di sini dulu, Rik. Tapi ini kan nggak ngebuktiin kalau Mas Dirga emang beneran pakai pesugihan. Kalian setuju kan ibu-ibu? Iya bener, buburnya enak kok. Iya kan? Rasanya sama. Bener pisan atuh, tak enak naon ya tehnya. Iya, Ai. Biasa aja. Ngeunah keneh atuh ai lamun teu percaya masuk atuh. Asaan eta buburna teh. Kita harus musnahin. Bang Bro, ngapain? Mau ngapain? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. La tahuzuhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalazihi yasfahu indahu ila biizni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi kursiyus samawati wal ard. Wa la ya'udduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Minum dulu, Bu. Minum dulu, Mbak. Beneran, ada rasa yang kagak enak nih. Ketinggalan di mulutnya ya nih. Kan saya udah bilang dari tadi. Aman di sini nih. Kok aneh ya? Si Aini sama Pak Riko bisa nggak mempan sama pesugihan saya. Kan saya jadi ketahuan pedoknya kayak gini nih. Bahaya juga nih. Lihat aja nanti apa yang akan saya perbuat. Kok bahaya banget sih ini? Ini bukti, Mbak. Kalau selama ini Mas Dirga udah pakai pesugihan. Jangan-jangan ibu aku meninggal karena ini. Dan kalau anak aku meninggal juga gara-gara ini. Ya Allah, Mbak. Ngopi. Mbak. Ya Allah. Kenapa Mas Dirga tega ngelakuin ini semua ya Allah? Astagfirullah. Siapa ini? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kok kayak Dirga? Dirga. Dirga. Bangun, Dir. Dirga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Dia sudah meninggal. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayo, Pak. Bismillah. Bismillah. Kita langsung kuburin aja ya.
Masa berempat kagak kuat ngangkat gimana sih? Coba biar saya bantu. Dan kenapa? Kita coba doain dulu aja, Ri. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita doain aja ya, supaya proses pemakamannya almarhum bisa dipermudah. Bapak-bapak, silakan kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aman,